Mungkin pertama-tama, ini Pertama-tama apa? pertanyaan yang paling pengen aku tanyain. Apa? Jadi istriku ini kan lagi mau ngelepas KB-nya. Mhm. Jadi kita ini pengen program anak cowok. Yes, Aku bisa. dengar dokter berhasil. Dari pertama kali punya anak cewek, 2 anak Cewek, cewek, yang ketiga program anak cowok dan iya. hasilnya anak cowok. Ya karena keberhasilan itu Atta mesti ingat ya, itu juga sekitar 80% ya, 78-80%. Jadi itu namanya, program secara alami. Oke. Ya, artinya yang diatur apa? Yang diatur adalah keasaman dan kebasaan daripada, pasangan. Jadi kalau pengen punya anak cowok nih, Atta kan pengen banget, kamu musti jadi macan 3 bulan. Jadi makannya semua adalah daging-dagingan, ya. Nggak boleh selain daging? Nggak boleh, kalaupun mau ya buah boleh untuk menambah vitaminnya ya, Oke. vitaminnya dari buah. Kemudian Mama Aurel harus makan, sayur-sayuran selama 3 bulan juga. Supaya apa? Supaya sperma yang Oh. membuahinya itu sperma cowok, karena kan sperma tuh ada 2 macam tuh, ada Heeh. sperma X sama sperma Y. Sperma X itu dia suka dengan suasana asam, ya. Oleh karena itu harus dibuat apa? Dibuat namanya, suasana daripada tempat spermanya tuh nanti masuk ya, di biskuitnya itu harus suasana basah. Makanya dia harus banyak makan sayur, dengan banyak makan sayur suasananya basah. Nah, kemudian Mmm. udah tahu itu 3 bulan. Yang kedua untuk menambah lagi kemungkinannya, yang kedua adalah hubungan suami istrinya harus dilakukan pada saat masa subur. Jadi dihitung, masa suburnya bisa dengan OVU test ya, kapan nih paling subur nih, kapan telurnya keluar. Nah, I kenapa see. harus di tanggal itu? Karena sperma A itu, sperma cowok itu jalannya tuh cepet banget. Jadi ketika dia keluar, sperma A itu dia gesit, ya dia lincah, dia langsung membuahi jadi anak laki. Mmm. Kalau untuk anak perempuan, dia harus, beberapa hari sebelumnya. Jadi ketika dia sudah 2 hari sebelum masa ovulasi, sperma cowok itu kecelek, nggak dapet telur, sperma cewek lah yang dapat membuahi, jadi anaknya cewek, Oh, gitu. berarti itu Yang kedua, ya. ada Yang rules-nya ya, juga yang ya? ketiga adalah 15 menit sebelum hubungan, karena udah tahu nih musti basah, maka bisa kita manipulasi itu lendir di apa, cairan di misfi itu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan dicebok. Dengan apa? Dengan larutan baking soda kalau pengen punya anak cowok 15 sebulan. Jadi kan ya. Oh, bayi Tapi bayi tabung. tabung itu kan tidak alami ya. Oke. Artinya tuh kan dia dipilih dulu, ya, telurnya juga disimpan dulu, kemudian spermnya juga disimpan dulu, kemudian dipilih spermnya itu mana yang A, baru ditemukan pada telur yang netral itu. Mmm. Selain biayanya juga cukup mahal, ya kan, sekitar hampir 300-400 jutaan lah, ya kan, dan keberhasilannya juga hanya 30%. Ah, Banyak orang-orang yang mencoba dengan bayi tabung, orang tuh seakan-akan berpikir bahwa dengan bayi tabung tuh keberhasilannya pasti, tapi habisnya 30% untuk terjadi kehamilan ya, 30%? 30%. Untuk dia Udah gendernya ya, jadi iya, sesuai? itu pun pada, center-center yang bagus ya. Tapi Betul. kalau pada center-center yang biasa-biasa aja sekitar 26%, 27%. Sementara kehamilan dengan cara yang biasa, hubungan seks biasa, itu sekitar 22-23%. Jadi cuman beda 7% lah, I see. gitu loh. Menarik ya, Iya, ternyata menarik banget. jadi artinya Dalam pengalaman dokter, apa sih faktor-faktor yang membuat keluarga itu tiba-tiba tidak harmonis lagi? komunikasi. Nomor satu itu Nomor ya? satu ya, selalu. Dari penelitian kita di Klinik Pasutri di Tebet ya, itu mencapai 57%. Puluh tujuh persen faktor 57%. komunikasi. Faktor Jadi itu yang mengakibatkan terjadi perceraian, perselingkuhan, keluarga tidak harmonis, berantem melulu, itu adalah faktor komunikasi. Oleh karena itu komunikasi itu satu, nomor satunya itu kemauan untuk mendengar. Jadi sebagai penting ya suami tuh ya. ataupun sebagai istri dengerin dulu, jangan dua-duanya pengen ngomong. Kemudian harus berpikir terbuka ya. Jadi Iya jangan iya iya jangan iya. bilang, Betul "Pokoknya aku yang betul benar, betul. lo yang salah." Itu nggak bisa begitu, Jangan gitu ya, ya. oke oke. Dan buatlah pasangan Anda tuh kalau ngobrol tuh seneng gitu loh. Jangan belum apa-apa udah disela, belum apa-apa udah dicurigai. Ah masa, eee, misalnya
aku nggak bisa pulang, aku lagi lembur. Lembur beneran apa lembur ngelampengin burung? Udah pertanyaannya tuh udah menjurus ke arah-arah curiga. Nah, hal-hal yang komunikasi yang kayak begitu itulah yang nggak bener, Iya, iya, gitu iya. loh. Jadinya ngerasa ditodong terus ya. Terus ditodong terus dan dicurigai terus. Justru kan fondasinya tadi saling menyayangi itu juga kan saling percaya. Jadi ngomongnya pun ngomong tuh harus halus dan lemah Halus dan lembut. dimengerti, didengerin dulu. Jangan dua-duanya pengen ngomong, didengerin maunya apa sih? Dikunyah dulu istilah orang bilang. Jangan ngegas terus Nah, gitu ya. ngegas terus gitu. Dan Wah, kan udah milik aku, ya udah aku mau nah ngalah itu aja. itu yang salah, itu yang salah. Saya selalu katakan, kalau saya seminar dimanapun saya selalu mengatakan, tidak bisa mengatakan begitu. Kamu saya kan gemuk juga dok, saya juga begini kan gara-gara ngelahirin anak dia. Oh nggak bisa seperti itu. Oh, nggak bisa Ingat ya. loh, laki-laki itu tertarik kepada perempuan itu karena melihat bentuk fisik. Beda dengan perempuan melihat laki-laki. Pasti kamu ideal, punya duit, ya kan, misalnya Mhm. cerdas, misalnya. Itu kan bisa, itu kan daya tarik laki-laki. Mhm. Tapi kalau daya tarik perempuan tetap di body, payudara, bokong, betis, wajah, kulit, semua sama. Tapi kita sebagai laki-laki kan harus terima apa adanya ya, Dok, perempuan. Iya, itu di mulut. Itu di mulut lah, Tak. Tapi kenyataannya di dalam hatinya dia tidak mengatakan begitu. Enggak, aku bisa terima kamu apa adanya. No, bohong itu. Oh, itu bohong ya? Bohong itu udah pasti. Ya, pasti Nikah gitu ya. ya. Nah, sekarang itu ada fenomena banyak Gen Z itu takut menikah karena melihat toxic relationship dan lain-lain. Menurut dokter bagaimana ini? Karena terlalu kebanyakan nonton sinetron kalau menurut saya sih. Oke. Jadi mereka tuh diisinya tuh hanya hal-hal dan kamu tahu kan kalau yang menjadi berita itu adalah hal-hal yang negatif kadang-kadang. Perceraian, perselingkuhan. Lebih banyak itu. Lebih banyak ketimbang orang-orang yang harmonis, Kalau harmonis yang pasti nggak mau diberitain ya. yang sampai tua dia Iya. menikah, punya anak dan happy life, itu nggak diberitain. Nah, karena termasuknya seperti itu, seakan-akan semuanya, apalagi ya, sorry ya, masalah artis dan kayak gitu kan banyak yang disorotnya justru dari sisi-sisi yang negatif. Padahal banyak loh artis-artis yang harmonis juga, ya termasuk kamu juga termasuk yang Amin, harmonis amin kan. doain, Dok. Maksudnya, nah hal-hal yang kayak gitu tuh janganlah terlalu langsung dimasuk ke dalam pikiran kita bahwa kalau kawin nanti kayak si A begini, nanti juga cerai gara-gara begini, enggak gitu loh. Apalagi kalau artis-artis zaman-zaman saya kan banyak yang masih sampai sekarang juga masih tetap baik. Saya ketemu juga masih suami istri dan udah punya cucu juga kan. Sebenarnya kalau itu yang ditonjolkan, sebenarnya mereka nggak perlu takut. Satu itu. Yang kedua, memang ya sekarang nih Gen Z itu punya rumah kan susah ya kan. Harganya kan berlipat-lipat dibanding zaman saya dulu kan. Betul. Harganya tuh kan tidak sampai seperti itu. Jadi mereka juga ketakutan. Toh kalau nggak punya rumah nggak apa-apa. Mereka sekarang kan pinter. Mereka bisa main saham. Kalau dulu-dulu zaman-zaman kita mana ada main saham, main Kripto TikTok lah. yang dapat ini affiliate kan banyak Jadi gitu loh. Clipper sekarang bisa Dan nggak dapetin. masalah untuk di awal-awal kontrak dulu ya kan. Iya. Kenapa? Karena kalau menurut saya memang saya